قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita tolabul ilmi lagi untuk mengenal orang-orang yang mulia yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua istri. Yang pertama Zainab binti Jahash, lalu yang kedua kita akan bahas istri Nabi Juwairiyah binti Al-Haris. Terakhir kita bahas Ummu Salamah. Baik, bisa dilihat di buku halaman 57. Zainab nama aslinya Barroh. Barroh itu berasal dari kata albir, double R, artinya kebaikan. Kalau disebut barroh berarti wanita yang banyak berbuat baik. Wanita yang banyak berbuat baik. Nah, nama ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW ganti. Beliau ganti dengan nama Zainab. Dan nanti istri Nabi Juwairiyah juga nama aslinya Barroh. Nabi SAW ganti juga jadi Juwairiyah. Kalau Nabi SAW mengganti, berarti nama ini ada masalah. Di antara nama yang Nabi SAW kadang ganti seperti ini, para ulama sebut karena di situ ada sifat menyucikan diri. Menyucikan diri, yaitu punya makna tazkiyah lin nafsi, merekomendasikan diri sendiri itu sebagai orang baik gitu. Kan dapat diartikan sini dia yang paling taat, dia yang paling berbuat baik, dia yang rajin berbuat baik, seterusnya. Makanya tidak disenangi nama semacam ini sehingga Nabi SAW ganti. Sama seperti para ulama juga menyebut nama Awwab. Awwab itu artinya orang yang kembali taubat, kembali taat pada Allah. Seperti penyebutan sholat duha itu dengan sholat awwabin. Awwab juga di sini makna yang kurang bagus untuk dijadikan nama. Karena ada tazkiyatun lin nafsi. Ada mentazkiyah, merekomendasi diri sendiri dia itu baik. Nah, sebaiknya tidak menggunakan nama semacam itu. Wallahualam, saya belum dapat kesimpulan hukum tingkatannya sampai haram ataukah makruh saja. Ya, saya belum dapat kesimpulan hukum, namun kalau baru pendapat kami saat ini baru hukumnya makruh. Kalau sampai haram belum nyampe.
Nah, lalu nama kunyahnya Ummul Hakam. Nama kunyah dari Zainab binti Jahash Ummul Hakam. Lalu ibu dari Zainab adalah Umayyah binti Abdul Muttalib. Binti Abdul Muttalib. Muttalib di sini harusnya T-nya yang 2, L-nya 1. Situ salah eja. Abdul Muttalib. Jadi to yang ditasydid, lamnya tidak ditasydid. Umayyah binti Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qusay. Sedangkan Nabi Muhammad SAW Muhammad bin siapa bu? Bin Abdullah. Bin siapa lagi? Abdul Muttalib. Berarti sama di mananya? Nah, di kakeknya. Berarti dia di sini ada hubungan keluarga di sini. Ibunya berarti bibi Nabi SAW. Dari jalur bapak Nabi. Bapak Nabi Muhammad tadi siapa? Abdullah. Abdullah itu untuk saudara laki-laki mereka itu ada 10 bersaudara. Baru saudara laki-lakinya. Kalau yang perempuan pengen disebut bu, perempuan 6. Berarti berapa total itu? Paman dan bibi Nabi berapa? 10 tambah 6 16. Iya. Ada sekitar 10 tadi untuk paman Nabi SAW. Untuk saudara-saudara Abdullah total semuanya mereka 10 bersaudara. Abdul Muttalib pernah bernazar, kalau seandainya saya punya 10 anak laki-laki, maka salah satu dari mereka akan saya sembelih. Jika saya punya 10 anak laki-laki, maka dari mereka nanti dari yang 10 itu akan saya sembelih, saya kurbankan. Lantas terbukti Allah karuniai Abdul Muttalib itu 10 anak laki-laki dapat. Nah, terpaksa dia harus tunaikan nazar ini. Maka ketika itu diundi, ternyata yang terus keluar itu nama Abdullah. Diundi lagi keluar lagi nama Abdullah, diundi lagi keluar nama Abdullah. Akhirnya ditimbang-timbang lagi, ini kok Abdullah terus nih, Abdullah terus. Nah, pelajaran pentingnya nazar itu sudah ada bu sejak masa jahiliyah sebelum Nabi SAW itu diutus. Kemudian ada yang beri saran kepada Abdul Muttalib, sudah tunaikan kafarotnya saja. Kamu cukup nyembelih 100 ekor unta supaya Abdullah itu tidak jadi disembelih. Maka ketika itu dipenuhi ini nazarnya tidak jadi ditunaikan, yang ada tunaikan kafarat dengan memotong atau menyembelih 100 ekor unta. Akhirnya Abdullah selamat. Nah, di antara saudara-saudara Abdullah bisa dicatat tuh bu, paman-paman Nabi. Nanti sama bibi Nabi lagi. Berarti 9 ya, yang lainnya 9 ya. Al-Harith, paman Nabi ya, Al-Harith. Terus Az-Zubair. Terus Dirar, Dirar. Dirar. DH gitu aja tulisnya, DHI. Terus Hamzah. Yang kelima Hijl, HIJL, Hijl. Terus Abu Lahab 6. 7 Abu Thalib. 8 Al-Muqawwam.
9 Al-Abbas. Yang paling sepuh, yang paling tua Haris tadi. Yang paling kecil Abbas. Terus yang masuk Islam Hamzah dan Abbas. Hamzah dan Abbas. Yang permusuhannya paling sengit dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab. Yang paling baik pada Nabi, rawat Nabi, Abu Thalib. Namun sayangnya meninggal dunia tidak masuk Islam. Abu Thalib. Yang lainnya, itu sebelum Nabi SAW diutus. Ada Haris, Az-Zubair, Diror. Nah, yang masuk Islam siapa tadi? Hamzah dan Abbas. Yang divonis kafir terus disebut dalam Al-Quran siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu jadi musuh Nabi SAW nomor 2 setelah Abu Jahal. Itu musuh nomor 2 itu. Ada urutan-urutannya. Yang nomor 1 siapa, nomor 2-nya siapa, nomor 3-nya siapa, ada. Sekarang bibi Nabi dari saudara Abdullah tadi. Pertama Sofiyah. Yang kedua Arwa. Yang ketiga Barrah. Ada yang menyebut juga Burrah. Yang keempat Atikah. Pakai ain ya, kasih tanda koma atas saja satu itu. Atikah. Terus yang ke 5 Umaymah. Terus yang ke-6 Ummu Hakim. Barangkali penyebutan Umaymah dengan Umayyah itu sama. Saya belum cek lagi. Ya, karena Umayyah saya belum dapat dari 6 tadi. Di situ ada Sofiyah, Arwa, Burra, Atika, Umaymah, Ummu Hakim. Kemudian bibi Nabi SAW dari saudara ibunya. Siapa ibu Nabi? Aminah. Nah, dari ibunya. Beda ini. Bibi Nabi dari saudara ibunya. Namanya Aswad bin Abdu Yagus. Yagus itu nama berhala. Dulu orang Arab itu masih pakai nama Abdul, terus ditambahkan nama berhala. Maaf, itu bukan bibi tadi ya. Paman dari saudara Aminah. Namanya Aswad bin. Makanya bukan pakai binti. Paman dari saudara Aminah. Nah, Abdu Yagus kan tadi Aswad bin Abdu Yagus. Berarti Aminah juga kan sama. Aminah binti Abdu Yagus. Abdu Yagus itu saudaranya Akhu Aminah Ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, tadi saya sebut siapa tadi? Itu tadi paman dari saudara laki-laki, paman dari saudara perempuan. Iya. Abdu Yagus. Nah, ini kalau dihubungkan dengan Nabi Muhammad berarti tadi ada Aswad, dia panggil paman dari saudara ibu. Nah, berarti itu kakeknya itu Abdu Yagus di situ.
Nah, kesimpulannya Zainab binti Jahsy berarti dengan Nabi SAW hubungannya apa? Kakeknya sama. Apa hubungannya, Bu? Anak dari bibi. Berarti apa? Sepupu. Berarti ini jadi dalil boleh menikahi sepupu. Tuh catat situ, Bu. Sepupu berarti bukan mahram. Sepupu berarti bukan mahram. Nanti silakan Ibu cek nanti di An-Nisa 22 sampai 24. An-Nisa ayat 22 sampai 24 itu bicarakan mahram. An-Nisa 22, An-Nisa ayat 23, An-Nisa ayat 24. Nah, itu bicarakan mahram. Yang disebut di situ tidak boleh dinikahi. Yang di luar itu halal untuk dinikahi. Sepupu tidak ada disebut dalam penyebutan ayat 22 sampai 24 tadi dari surat An-Nisa. Jadi sepupu itu bukan mahram. Keponakan mahram bukan, Bu? Keponakan mahram bukan? Mahram. Ipar mahram apa bukan? Hah? Ipar bukan mahram. Sifat mahramnya cuma muakkad, yaitu cuma sementara. Namun diperlakukan seperti kalau ini ibu dengan iparnya laki-laki itu seperti orang lain dari sisi hubungan, nggak bisa berdua-duaan gitu, nggak bisa ya, itu mahram muakkad. Mahramnya cuma mahram sementara. Ketika nanti dengan ipar ini ya, misalnya ibu dengan suami nanti pisah atau suami meninggal dunia, nah ipar masih bisa nikahi. Ketika masih dengan ibu, suami masih dengan ibu, maka ketika itu tidak bisa dia nikahi. Namun ketika sudah pisah atau meninggal suami, maka bisa menikah. Nah, itu namanya mahram muakkad. Mahram yang sifatnya sementara. Nah, kalau sepupu nggak masuk di sini, mahram muabbad nggak masuk, mahram selamanya nggak masuk, mahram muakkad juga nggak masuk. Lalu Zainab binti Jahsy masuk Islam dari awal. Orang-orang yang pertama masuk Islam berarti. Ia pernah berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Lalu suaminya terdahulu bernama Zaid bin Harisah. Ya, suaminya itu bernama Zaid bin Harisah. Zaid itu menalak Zainab. Dan setelah masa iddahnya selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab. Berarti masa iddahnya berapa lama di sini, Bu? Pernah saya sebut. Berapa lama? Ini suaminya ada loh ini menalak. Berapa lama, Bu? Dirinci jadi 2. Kalau masih haid bisa 3 kali suci, bisa 3 kali haid. Kalau tidak lagi haid, tidak mengalami haid lagi, sudah menopause, apa di situ lamanya? Pakai 3 bulan. Nah, pokoknya masa iddah selesai. Lantas dinikahi Nabi SAW. Umur Zainab ketika dinikahi Nabi SAW adalah 53 tahun. Nabi SAW menikahinya pada bulan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Umur Nabi ketika meninggal 63 tahun. Berarti 5 Hijriah kurangi 6. Ya, 63 kurang 6 berapa berarti? 57. Nah, berarti Nabi SAW ketika nikahi Zainab itu 57 tahun. Sebenarnya pendapat Al-Waqidi dan Ibnu Katsir, kebanyakan ulama berpendapat bahwa Zainab binti Jahsy meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah. Berarti 9 tahun setelah Nabi SAW itu meninggal dunia, baru Zainab binti Jahsy itu meninggal. Nah, sekarang kita lihat keutamaan Zainab binti Jahsy. Pertama, Allah memuliakannya dengan penyebutan pernikahannya dengan Nabi SAW.
setelah ditalak Zaid. Ya. Zaid menalaknya malah dapat laki-laki yang lebih baik, yaitu Nabi SAW. Sebenarnya disebutkan dalam ayat falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwajin adiyaihim idza qadha minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, yaitu menceraikan Zainab tadi. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid punya istri. Istrinya ini itu tidak jadi masalah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi. Maka Nabi ingin tunjukkan, seperti itu walaupun itu anak angkat, ini adalah mantan istrinya, sah saja dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya tadi, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Keutamaan Zainab itu ditunjuk dari ayat ini karena ayat ini bicarakan tentang Zaid. Zaid itu mentalak istrinya Zainab, lantas Zainab itu dinikahi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti penyebutan khusus dalam Al-Quran, penyebutan tentang Zaid, penyebutan tentang Zainab binti Jahash itu ada dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, ayat hijab turun berkenaan dengan pernikahan Zainab binti Jahash, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadisin inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dzana Rasulullahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana indallahi azima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tapi jika kamu diundang maka masuklah. Berarti tadi awalnya ya, tidak boleh masuki rumah Nabi sembarangan. Namun kalau diundang masuklah. Dan bila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu terhadap menerangkan yang benar apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi. Nah, istri-istri Nabi di sini yang dimaksud Zainab binti Jahash. Maka mintalah dari belakang hijab. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Di bagian akhir disebutkan istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi siapapun lagi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat pada ayat tadi, kalau minta sesuatu pada istri Nabi disuruh dari belakang hijab, maka menunjukkan bahwasanya ada aturan ketika bergaul dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bebas. Dan ini juga secara umum dibahas tentang bagaimana wanita itu sifatnya tertutup dari laki-laki, apalagi ini istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bu, dalam syariat Islam itu punya aturan-aturan. Misalnya untuk menutupi diri, kita bahas sekarang tentang masalah hijab untuk menutupi diri. Hijab itu punya aturan-aturan yang syariat itu ajarkan. Saya sebutkan nanti, silakan dicatat. Ada beberapa syarat berpakaian bagi wanita.
Satu, pakaian harus menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seluruh tubuh ditutupi kecuali apa tadi? Wajah dan telapak tangan. Terus kaki bagaimana, Bu? Ditutup atau tidak? Tutup. Dan itu yang lebih sempurna, walaupun sebagian ulama tidak mewajibkan menutup kaki. Namun dalil-dalil yang ada lebih menguatkan kaki itu ditutup. Sebagaimana beberapa wanita itu disuruh oleh Nabi SAW panjangkan pakaiannya sampai membuat kakinya tenggelam, ditambah lagi ukurannya lebih daripada kakinya, menunjukkan bahwasanya kaki itu ditutup. Yang kedua, syarat pakaian wanita tidak menunjukkan berhias diri. Tidak untuk tujuan berhias diri. Bahasa Arabnya itu tabarruj. Terus syarat yang ketiga, tidak tipis. Tidak tipis yang bisa menampakkan bentuk lekuk tubuh. Juga tidak ketat. Juga tidak ketat. Jadi tidak tipis dan tidak ketat. Terus yang keempat, tidak memakai wewangian. Tidak memakai wewangian. Terus yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Begitu pula pakaian non-muslim. Yang keenam, bukan pakaian untuk cari popularitas. Bukan pakaian untuk cari popularitas. Bisa jadi model aneh dia buat atau super mahal. Terus yang ketujuh, pakaian tersebut terbebas dari tanda-tanda non-muslim seperti salib. Paham tanda salib ya, Bu ya? Tanda plus itu tanda salib bukan? Plus salib bukan? Bukan. Salib itu salah satu ujungnya itu lebih panjang. Kan kalau ini kan simetris, kalau tanda plus itu kan simetris, gak masuk. Jadi yang tanda salib yang tadi yang dilarang. Terus yang kedelapan, pakaian tidak terdapat gambar makhluk bernyawa. Tidak terdapat gambar makhluk bernyawa. Yaitu manusia dan hewan. Hah? Nanti tengkorak. Ini ibu-ibu nulis saja dulu ini. Saya nggak mau terangkan pokoknya. Tulis apa adanya dulu. Ini kalau bingung baru nanti nanya. Teori dulu. Nanti kan ibu tinggal mikir aja kan dari teori ini kan. Nggak usah saya terangkan panjang lebar. Oh gini toh, oh gini toh. Kan ini teori sudah diterangkan. Nanti cari sendiri. Kan pakaian ibu-ibu yang paham. Saya nggak paham pakaian ibu-ibu. Sudah keberapa sekarang? Ke-9. Pakaian tersebut bahannya suci dan halal. Suci ya, berarti enggak najis. Atau bukan dari benda najis.
halal. Berarti apa yang masalah coba? Kalau dari suatu bahan yang masih najis. Contoh apa, Bu? Nah, dari kulit babi. Ya. Mungkin ada hiasan-hiasan pakai kayak gitu, ada tas, ada ikat pinggang, ada apa gitu ya. Masuk. Kalau dari kulit bermasalah nggak boleh. Ya. Terus syarat ke-10, pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan. Ya, pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan. Terus yang ke-11, pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan. Paham ibu-ibu boros, paham ya? Nah. Ada dua istilah, Bu, boros dan tabzir. Ya, boros dan tabzir. Kalau boros itu manfaatkan harta untuk tujuan haram. Itu bahasa Arabnya tabzir. Ada istilah lagi, satu itu israf, maaf. Tabzir dan israf. Tabzir itu sama dengan boros yang kita sebut tadi. Tabzir itu memanfaatkan harta untuk tujuan haram. Itu tabzir, sama dengan boros kalau dalam bahasa kita. Tapi kalau syariat maksudkan tabzir ini manfaatkan yang harta ini untuk tujuan haram. Ada lagi israf. Israf itu menggunakan harta secara berlebihan. Ya, kalau dalam hal pakaian dengan harga-harga yang nggak masuk akal. Kalau yang saya tahu ini cuma anak-anak muda aja. Kalau anak muda sekarang itu ada istilah hypebeast. Ya, itu nanti dihitung outfitnya itu dari atas sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di atas topinya itu harganya berapa? Nah, nanti bajunya, kaosnya berapa? Ya, nanti hoodie-nya juga berapa? Celananya itu berapa? Tas ini, tas samping gini, ya itu berapa? Sampai sepatunya itu berapa puluh juta? Berapa puluh juta? Berapa ratus juta juga ada. Kalau anak-anak muda itu kayak gitu. Dia pakai untuk hypebeast tadi. Belum lagi nanti jam tangannya berapa M? Nah, pakai itu MM-an. Nah, itu pemborosan namanya di sini. Itu istilah tabzir atau istilah israf. Ya, kalau tabzir tadi manfaatkan untuk yang haram, kalau israf apa? Berlebih dia gunakan, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Itu israf namanya. Terus ada tadi sudah berapa? 11 apa 12? Nah, terus yang terakhir 12. Bukan pakaian yang mencocoki pakaian orang sesat. Bukan pakaian yang mencocoki pakaian orang sesat. Alias para ulama sebut dengan ahli bid'ah. Contoh yang para ulama sebutkan. Pada saat bulan Muharram, pada hari Asyura, itu orang Syiah seluruh wanitanya pakai baju hitam. Apa maksud baju hitam ini? Lagi duka cita besar-besaran. Semua lagi bersedih, berkabung. Karena ketika itu lagi mengenang kematian Husain. Yang ketika itu mati di Karbala. Menjadikan hari Asyura itu jadi hari berkabungnya mereka. Dan mereka untuk wanita pakai pakaian khusus. Pakaian wanita kala hari itu untuk orang-orang Syiah warna hitam. Maka pemahaman ini sebenarnya dijiplak juga oleh orang Muslim, dicontoh juga oleh orang Muslim. Setiap kali mau layat itu harus pakai baju hitam. Padahal nggak harus, Bu. Nggak harus pakai baju hitam. Layat bebas, Bu. Saya datang dengan pakaian ini, saya datang dengan pakaian putih. Ibu datang dengan pakaian baju warna merah, gitu bebas, Bu. Nggak ada larangan. Saya khawatir ini niru orang Syiah tadi yang saat hari Asyura itu berkabung dengan baju hitam. Baju nggak diatur Nabi. Ya. Ibu niru seperti ini, ya, niru nanti orang Syiah tadi. Itu yang tadi saya sebut nomor 12.
Jadi pakaiannya bebas. Kalau kita tidak disuruh pakaian tertentu gitu, bebas ibu pakai. Nggak ada larangan apa-apa, pakai aja. Ya. Bebas untuk ibu. Nggak ada pakaian khusus untuk layat, nggak ada bu. Layat mau takziah bebas pakaiannya. Ya, mau pakai putih boleh, mau pakai ini boleh, bebas. Sesuai keadaan masing-masing juga nggak masalah. Nah itu contoh dalam hal menutup diri, wanita punya pakaian seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu lihat di sini, ternyata aturan dari nomor 1 sampai 12 bu, itu bukan lagi membahas masalah menutup kepala saja. Iya kan? Coba kira-kira kesimpulannya itu apa? Bahas tutup kepala saja? Enggak. Itu lagi bahas seluruh pakaian ibu dari atas sampai bawah. Ini bukan hanya bahas masalah jilbab yang di atas bu, yang ibu pakai yang di atas, enggak. Kalau lagi bahas pakaian ibu-ibu, pakaian muslimah, itu dari atas sampai bawah itu syariat itu bahas. Ya. Maka nanti disifatkan nanti warnanya bagaimana. Kalau dari tadi poin 12 tadi tidak dibahas tentang warna di sini. Namun kebanyakan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah lainnya, sering ditemukan mereka ketika keluar, mereka itu pakaiannya gelap-gelap. Pernah kita lihat kisahnya di hadisul ifki, sudah lewat waktu Aisyah itu dituduh selingkuh. Aisyah kan lagi ditemukan oleh Sofwan, lagi nangis-nangis karena habis cari kalung. Kemudian Sofwan itu lihat baju Aisyah yang warna hitam, menunjukkan pakaian dipakai itu gelap-gelap seperti ini. Ya, tidak mengundang perhatian warnanya dan seterusnya. Nah itu yang paling bagus. Ya, kalau mau meniru istri Nabi SAW seringnya pakai pakaian seperti itu. Ya. Jadi itu 12 syarat pakaian bagi ibu-ibu kaum muslimah, bisa perhatikan seperti tadi. Ya. Dan itu nanti berlaku juga pakaian kayak begini, berlaku juga jika ya, selain itu untuk pakaian ibu, ya, begitu juga bagi yang ingin jual beli gamis, ya, jilbab. Nah itu syarat-syaratnya seperti tadi. Ini kan ibu-ibu ada di sini pedagang-pedagang juga kan, apalagi online sekarang, bisa dengan online saya ada di rumah. Nah itu ada aturan-aturan seperti tadi, 12 poin tadi yang sudah disebutkan. Lalu yang ketiga, ia sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan Zainab binti Jahash, ia mencintai Nabi, dan kedudukan Zainab binti Jahash begitu mulia di sisi Nabi karena ia adalah salah satunya istri beliau yang paling dekat dengan beliau dari sisi kekerabatan. Zainab adalah putri bibi Nabi, ibnatu ammatihi, putri dari bibinya, berarti sepupu Nabi SAW, dekat sekali dengan Nabi. Terus keutamaan yang keempat dari Zainab binti Jahash sangat terkenal dengan banyaknya ibadah beliau. Ibadahnya rajin. Sampai-sampai Aisyah mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat wanita yang sangat baik agamanya, terus paling bertakwa kepada Allah, paling jujur perkataannya, dan paling penyayang selain Zainab binti Jahash. Lihat ya, terkumpul banyak kali di sini, baik agama, bertakwa, paling jujur perkataannya. Ini yang seperti Nabi SAW juga anjurkan kepada kaum muslimin secara umum, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Ini ucapan baik berarti. Wa at'imut ta'am, ya, buat baik pada orang lain dengan beri makan. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam ketika manusia itu sedang tidur, berarti ibadahnya juga bagus. 3 hal di sini Nabi kumpulkan, terus beliau katakan siapa lakukan itu maka dia akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Amalannya apa saya tadi? Tebar salam, memberi makan, lalu yang ketiga salat malam. Ya, tebar salam, memberi makan, kemudian salat malam. Ada bentuknya di sini ibadah untuk individu. Tadi salat malam ada bentuknya tebar salam pada orang lain, berarti kalimatnya itu dia keluarkan kalimat yang bagus-bagus, kata-kata yang baik. Kemudian wa'at'imut ta'am, dia beri makan pada orang lain lagi, berarti bantu orang-orang yang susah. 3 hal ini dikumpulkan, ada perkataan yang baik, ada ibadah individu,
ya, kemudian buat baik pada orang yang butuh, maka akan masuk surga dengan mudah. Tadkhulul jannata bisalam. Nah, ini juga tadi yang diajarkan oleh Zainab binti Jahash. Kemudian yang kelima, Zainab binti Jahash terkenal sangat wara'. Nah, wara' di situ beri keterangan, Bu. Wara' itu menghindarkan diri dari yang syubhat dan juga yang haram. Dia bimbang nih, ini halal atau haram ya? Saya kok bisa konsumsi apa enggak ya? Sudahlah saya tinggalkan aja lah, enggak jadi. Nah, itu namanya wara'. Yang masih rancu, yang masih ragu-ragu dia tinggalkan. Ya, yang masih rancu, masih ragu-ragu dia tinggalkan. Sampai dia dapat keyakinan dulu, wah ini haram nih. Sampai dia dapat keyakinan dulu, oh ini halal nih. Nah, baru dia konsumsi itu. Itu namanya sifat wara'. Nah, di sini Zainab punya sifat wara'. Contoh, dia waroknya itu dengan lisannya. Saat Zainab itu ditanya tentang Aisyah mengenai fitnahan selingkuh, hadisul ifki, Zainab jawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran, penglihatanku, demi Allah yang aku tahu dia yaitu Aisyah hanyalah orang baik saja. Kan Rasul lagi minta kepada Zainab, kamu nilai Aisyah itu gimana? Mungkin kalau ibu-ibu yang lain itu ada saja yang tahu aibnya sedikit, mungkin disebut itu. Wah, dia itu kayak gini. Namun kamu tahu sendirilah dia orangnya kayak gini. Ada namunnya. Kali ini enggak, dia jaga sekali. Tadi kata-katanya dia jaga, pendengarannya dia jaga, penglihatannya dia jaga. Dia cuma sebut apa? Aisyah, yang saya tahu Aisyah itu orang baik, sudah. Titik di situ dia. Dia enggak lanjutkan lagi. Saking jaga omongannya itu. Nah, kalau kita ini masih ada bumbunya lagi, tambah-tambah lagi nih. Namun saya pernah lihat dia di jalan tuh kayak gini. Namun dia itu kayak gini. Namunnya itu banyak. Zainab warok sekali, jaga. Kalau memang itu nggak benar, dia nggak utarakan di situ. Ya, dia jaga kata-kata itu, dia jaga lisannya baik-baik. Itu tanda wanita yang warok seperti itu. Maka dicontohi dari Zainab di sini, maka ibu-ibu juga dituntut jadi wanita yang warok, jaga omongan juga. Kalau nggak perlu bahas kayak gitu, nggak usah dibahas. Ada yang nggak perlu dikomentari, nggak usah dikomentari. Saatnya untuk diam, kita tidak ada manfaat untuk bicara, diam saja. Itu lebih manfaat. Terus yang keenam, Zainab binti Jahash sangat semangat mengikuti sunnah Nabi SAW. Sangat ittiba pada Nabi. Hal ini dibuktikan bahwa Zainab tidaklah berhaji lagi sepeninggal Nabi SAW. Terakhir bersama beliau dalam haji wada. Haji wada tahun berapa? Setahun sebelum meninggal. Tadi meninggal tahun berapa Hijriah? 11 kan? Nah, berarti tahun 10. Nah, haji terakhir Zainab itu dengan Nabi SAW saat haji wada. Haji perpisahan. Hal ini dikarenakan Nabi SAW meminta istri-istri beliau untuk menetap di rumah sepeninggal beliau. Nabi ingatkan kalau ketika beliau meninggal, kalian tetap di rumah saja. Ya, hanya Sauda binti Zam'ah dan Zainab binti Jahash yang tidak berhaji bersama istri-istri Nabi lainnya di masa Umar bin Khattab. Berarti istri yang lainnya pergi, mungkin karena ada alasan sendiri. Namun dua orang ini, Sauda dan Zainab binti Jahash, tidak pergi berhaji karena cuma dengar, pokoknya Nabi bilang kayak gini, kita ikuti saja. Namun barangkali istri-istri yang lainnya punya alasan lain, ya mungkin punya dalil yang lainnya lagi. Terus bukti lain kalau Zainab sangat ittiba pada Nabi SAW, ia tidak mau mengenakan wewangian ketika masa berkabung. Saat meninggal saudara laki-lakinya, ia mendengar sabda Nabi SAW ketika beliau berbicara di mimbar, la yahilu li imra'atin an tu'mina billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayitin fawqa salasi layalin illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa asyra. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir ia berkabung atas mayit lebih dari 3 hari, kecuali kalau ditinggal mati suami, maka berkabungnya selama 4 bulan 10 hari.
Kalau cuma saudara laki-laki meninggal berarti berapa hari tadi? 3 hari. Kalau suami meninggal baru 4 bulan 10 hari. Kesimpulan dari hadis ini berarti tidak boleh memakai wewangian bagi wanita yang menjalani masa berkabung tadi. Entah 3 hari atau 4 bulan 10 hari. Berkabung itu disebut ihdad. Kalau masa menunggu setelah suami meninggal atau ketika ditalak, diceraikan, itu iddah. Kalau masa berkabung namanya ihdad. Sekarang catat larangan-larangan ketika masa ihdad selain wangian tadi. 1. Apa tadi? Larangan-larangan ketika masa ihdad berkabung. Bisa jadi yang 3 hari tadi ya. Bisa jadi 4 bulan 10 hari. 1. Apa tadi yang 1 di hadis tadi? Tidak memakai wewangian. 2. Tidak keluar rumah kecuali ada hajat. Kecuali ada hajat. Contoh, jenguk orang sakit, atau layat keluarga yang meninggal, atau kebutuhan darurat lainnya. Apa Bu? Nanti catat dulu. Ini berat ini bagi orang ibu-ibu Solo ini kayaknya yang kedua ini. Ya pokoknya kayak gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi Bu. Terus yang ketiga, tidak memakai pakaian yang nampak berhias diri. Tidak memakai pakaian yang nampak berhias diri. Terus yang keberapa? 4. Tidak memakai celak. Pakai celak mata tidak boleh. Sama selama masa berkabung ya. Terus yang kelima, tidak memakai perhiasan. Bu, 5 hal ini semuanya untuk berkabung. Kalau itu meninggalnya suami berarti menghormati suami. Kalau itu saudara laki-lakinya seperti Zainab tadi berarti menghormati saudara laki-lakinya, kerabatnya, keluarganya. Yang dibolehkan di sini ya, ini yang masih boleh telepon. Berarti pesan makan bisa kan? Bisa. Nggak keluar kalau sekarang bisa kan? Bisa. Pakai Grab, pakai Gojek gitu, sudah sampai di rumah, bisa berarti. Terus bisa mengizinkan orang lain masuk dalam rumah. Jika misalnya ada temannya, ibu-ibu yang lain datang kunjungi, ya, main dalam rumah di situ boleh. Ini juga dicontohkan lagi, dia jalan-jalan misalnya, rumahnya itu di bagian atap itu ada taman misalnya, jalan-jalan di atap itu, atau depan rumah di taman rumah gitu. Masih bisa, dia nggak mesti di dalam kamar terus. Nah, setelah masa iddahnya selesai, semuanya dibebaskan lagi. Yang tadi tidak dibolehkan sementara, dibebaskan lagi. Kalau tadi Zainab, 3 hari tadi dia tidak pakai wangian. Setelah 3 hari lewat, lantas dia pakai itu. Menunjukkan bahwasanya selama masa itu memang dilarang. Namun setelah itu dia pakai bebas lagi. Di antara istri Nabi seperti itu kalau menyikapinya. Nah, itu namanya masa ihdad. Ihdad tadi apa? Berkabung. Ada lagi masa iddah. Kalau iddah itu menunggu.
Jadi kalau ditinggal mati suami berarti 2 dilakukan, Bu. Iddah menunggu, ya kan, 4 bulan 10 hari juga. Kemudian iddat berkabung 4 bulan 10 hari. Berarti kalau untuk yang ditinggal mati suami 5 tadi tidak dilakukan, tambah 1 lagi larangan iddah. Apa larangan iddahnya? Tidak boleh ada laki-laki lain masuk, bahkan untuk melamar atau cuma berkata-kata saja, saya senang padamu gitu. Oh, nggak boleh. Baru dibolehkan kalau 4 bulan 10 hari itu sudah dilewati. Ingat ya, 4 bulan 10 hari itu kalender Hijriah ya. Itu hitungannya lebih sedikit, bukan kalender Masehi. 4 bulan 10 hari itu kalender Hijriah. Taruhlah 4 bulan berarti 30 kali 4 120 hari, tambah 10 berarti 130 hari. Totalnya itu. Nah, terus yang terakhir, Zainab binti Jahash sangat senang berinfak atau bersedekah. Setiap harta yang sampai di tangannya ia gunakan untuk berinfak kepada yang lainnya. Ketika ia meninggal dunia, ia tidaklah meninggalkan 1 dirham atau dinar, karena ia telah gunakan semuanya untuk bersedekah. Sampai kain kafan untuknya yang akan diberi oleh Umar, ia wasiatkan untuk disedekahkan juga. Padahal Umar pernah titip pesan, ini untuk kain kafan untukmu. Malah kain kafan ini disedekahkan oleh Zainab binti Jahash. Terus ketika meninggal dunia, yang ia tinggalkan adalah rumahnya. Ini menandakan banyaknya harta yang telah beliau infakkan. Beliau disebut dengan ma'wal masakin, tempat kembalinya orang-orang miskin. Kalau orang miskin butuh bantuan, biasanya minta kepada Zainab binti Jahash. Sifatnya sering membantu orang-orang miskin. Wallahu alam. Itu sedikit kisah tentang Zainab binti Jahash. Sekarang kita lihat Juwairiyah binti Al-Haris. Namanya adalah Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar bin Aid bin Malik bin Khuzaimah. Berasal dari Bani Mustalik. Nama aslinya adalah Barrah. Sama enggak dengan ini tadi Zainab binti Jahash? Sama. Nama aslinya itu Barrah. Kemudian dia berasal, lantas Rasulullah SAW memberinya nama Juwairiyah. Karena tadi yang saya bilang tadi ya, namanya itu tazkiyatul nafs, yaitu merekomendasikan dirinya sendiri itu baik, maka Nabi itu ganti dengan nama Juwairiyah. Suaminya dahulu bernama Musafi' bin Safwan Al-Mustaliki yang mati dalam keadaan kafir saat perang Muraisi. Ada juga yang menyatakan bahwa suaminya yang dulu adalah Safwan bin Malik bin Huzaimah yang merupakan anak dari pamannya. Nah, jadi tentang suaminya di sini beda pendapat, pakar sejarah itu sebutkan. Terus jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa Juwairiyah meninggal dunia pada Rabiul Awal tahun 56 Hijriyah di masa Khalifah Muawiyah. Berarti berapa tahun setelah Nabi? Nabi tadi 11 Hijriyah. Ini 56 Hijriyah. Berarti 45 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Juwairiyah ini menjadi tawanan saat perang Muraisi. Suatu saat pemimpin Bani Mustalik, ayah dari Barra atau Juwairiyah tadi, berencana untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Nah, sekarang Nabi SAW sudah stay di Madinah berarti. Bani Mustalik berniat untuk mengalahkan pasukan tentara Islam dan mengambil alih kekuasaan di antara suku-suku Arab. Rencana itu pun sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertempuran tentara Islam melawan kaum kafir dari Bani Mustalik itu dikenal dengan perang Muraisi. Terjadi di suatu tempat yang terdapat air bernama Muraisi, yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Nah, dalam pertempuran itu umat Islam meraih kemenangan. Pemimpin Bani Mustalik yang namanya Al-Haris melarikan diri dari medan peperangan dan suami Barra tewas terbunuh. Nah, sekarang kan istrinya, suaminya tewas.
Sekarang tinggal Juwairiyah. Seluruh penduduk yang selamat termasuk Barroh atau Juwairiyah tadi menjadi tawanan. Nah, berarti Juwairiyah ini awalnya tawanan perang. Sebagai seorang terpelajar, mengetahui dirinya menjadi tawanan, Barroh mengajukan tawaran untuk membebaskan diri. Ia lalu mencoba bernegosiasi dan meminta bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia ingin bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah sudah penuh khawatir karena melihat manis dan cantiknya Juwairiyah. Apa maksudnya? Jangan-jangan nanti Nabi nikahin Juwairiyah lagi. Akhirnya ketika itu tiada seorang pun yang melihatnya melainkan akan jatuh hati kepadanya. Kata Aisyah, tatkala Juwairiyah meminta kepada Rasulullah SAW untuk bebaskan dirinya, Aisyah merasa cemburu. Nah, tetap Juwairiyah bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika ia bertemu Rasul, ia pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah putri dari Al-Haris tadi yang kabur, bin Abi Dirar, yang menjadi pemuka di kaumnya. Tentang Juwairiyah, Aisyah mengemukakan cerita sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tobaqotnya. Rasulullah SAW menawan wanita-wanita Bani Mustalik, kemudian beliau menyisihkan 1/5 dari mereka dan membagikannya kepada kaum muslimin. Bagi penunggang kuda mendapat 2 bagian dan lelaki yang lain mendapat 1 bagian. Juwairiyah jatuh ke tangan Sabit bin Qais bin Samas al-Ansari. Jadi akhirnya jadi tawanan, namun dikuasai oleh majikannya. Sekarang berpindah ke Sabit bin Qais, jadi budak. Tawanan kemudian berubah jadi statusnya budak. Nah, dari situ baru nantinya Nabi SAW itu nikahi. Nah, cerita tentang nikahnya kita lihat dari keutamaan Juwairiyah binti Al-Haris. Pertama, pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah SAW dan dibebaskannya ia dari tawanan menyebabkan kaum Bani Mustalik masuk Islam. Bahkan seluruh tawanan Bani Mustalik dibebaskan. Inilah keberkahan yang ada dari pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika itu jadi tawanan, dikuasai Sabit. Nah, lantas Rasulullah SAW itu bebaskan dengan cara menikahi Juwairiyah. Berarti Juwairiyah itu istri Nabi SAW yang awalnya itu tawanan perang. Nah, saat Juwairiyah jatuh ke tangan Sabit bin Qais bin Samal Ansori, beliau menulis untuk Sabit bahwa beliau hendak menebus dirinya. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW agar mau menolong untuk menebus dirinya. Maka menjadi ibalah hati Nabi SAW melihat kondisi seorang wanita yang mulanya adalah seorang sayyidah merdeka, pemuka di kaumnya, yang mana dia memohon beliau untuk mengentaskan ujian yang menimpa dirinya. Maka beliau bertanya kepada Juwairiyah, maukah engkau mendapatkan hal yang lebih baik dari itu? Yaitu tidak hanya bebas. Maka dia menjawab dengan sopan, apakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, aku tebus dirimu, kemudian aku nikahi dirimu. Jadi dapat 2 kebaikan. Pertama, Juwairiyah bebas. Yang kedua, jadi istri Nabi SAW. Insya Allah 2 kebaikan setelah itu. Maka tersiratlah pada wajahnya yang cantik suatu kebahagiaan, sedangkan dia hampir-hampir tidak peduli dengan kemerdekaan dia karena remehnya. Beliau menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku telah melakukannya. Lalu tersebarlah berita kepada manusia bahwa Rasulullah SAW telah menikahi Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar. Apa yang terjadi? Karena dia anaknya tokoh kan, bapaknya juga tokoh. Dia anak seorang tokoh, bapaknya itu tokoh. Maka tentu punya pengaruh pernikahan ini kepada kaumnya. Nah, maka orang-orang berkata kerabat Rasulullah SAW, lantas mereka melepaskan tawanan perang yang mereka bawa. Semua tawanan perang sebelumnya itu semuanya dibebaskan gara-gara Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka sungguh dengan pernikahan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah menjadi sebab dibebaskannya 100 keluarga dari Bani Mustalik. 100 keluarga jadi bebas. Nah, itu berkahnya nikah Nabi SAW dengan Juwairiyah. Maka aku tidak pernah mengetahui seorang wanita yang lebih berkah bagi kaumnya daripada Juwairiyah. Jadi nikahnya itu berkah sekali. Kemudian keutamaan kedua dari Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah dikenal rajin ibadah dan rajin berzikir.
sehabis subuh ia punya kebiasaan berdiam di masjidnya. Berarti Juwairiyah punya tempat sholat sendiri, Bu, di rumah. Dia menyibukkan diri dengan zikir hingga matahari meninggi atau hingga siang. Baca zikir apa berarti, Bu? Zikir apa? Zikir pagi petang. Coba kita lihat zikir yang dibaca, biasanya dibaca oleh Juwairiyah. Dari Juwairiyah, Nabi SAW pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah sholat subuh. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Setelah itu beliau pulang setelah tiba waktu duha. Sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Lalu beliau bertanya, apakah engkau tetap dalam keadaan ketika itu aku tinggalkan, yaitu masih terus zikir? Jadi setelah subuh Juwairiyah itu di tempat sholatnya zikir terus. Nabi balik, Juwairiyah ditanya lagi, kau masih zikir juga? Masih, Rasulullah. Dia jawab, iya. Maka Nabi SAW itu katakan, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Yang jika kalimat ini ditimbang dengan yang engkau ucapkan tadi dari zikir yang kamu baca lama sejak tadi, tentu akan menyamai timbangannya. Bacaannya apa? Lihat. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kalimatnya 4 ya. Subhanallahi wa bihamdi. Ya. Ini kalimat pokoknya. Namun dilanjutkan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jadi 4 kalimat dibaca 3 kali. Ini disebut tadi pada Juwairiyah untuk jadi bacaan zikir pagi. Coba ibu-ibu saya tuntun dulu biar zikir ini bisa dihafal. Subhanallahi wa bihamdi. Ayo. Adada khalqi. Adada khalqi. Wa ridha nafsi. Wa ridha nafsi. Wa zinata arsy. Wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nah, sekali lagi subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Baca berapa kali? 3 kali. Setiap zikir pagi ya baca ini di antaranya. Sudah ada buku zikir pagi petang di pasaran jadi ibu ya, nanti bisa dimiliki terus dihafalkan. Batasan waktu zikir pagi jenengan bisa baca mulai ke saat masuk waktu subuh. Dari subuh ya. Kalau mau rampungkan bisa sampai terbit matahari. Kalau mau baca terus bisa sampai sebelum waktu zuhur. Kira-kira 15 menit sebelum waktu zuhur. Jadi setelah matahari terbit misalnya belum sempat baca masih bisa baca, Bu. Jam 9 jenengan belum sempat baca tadi pagi atau ada yang belum selesai bisa lanjutkan jam 9. Adapun zikir petang, tadi zikir pagi ya. Sekarang zikir petang waktunya bisa memilih ba'da asar atau bisa memilih ba'da maghrib. Waktu akhirnya kalau ba'da asar berarti tenggelamnya matahari. Namun kalau kami sendiri memilih ba'da maghrib. Ba'da maghrib waktu akhirnya sampai nisful lail. Nisful lail itu pertengahan malam waktu selesainya sholat isya. Waktu selesainya sholat isya jam berapa? Jam berapa, Bu? Waktu selesainya sholat isya jam berapa? Nanti kalau kebiasaan itu biasanya ibu-ibu itu kalau isya itu nunda jam 2 sekalian tahajud.
Ya, ini diperbaiki aja Bu. Ya ada pendapat kayak gini, ini pendapat mazhab Syafi'i. Namun ada pendapat yang lebih enak untuk ibu pakai dan ini lebih aman. Karena dalam hadis Jibril disebutkan Nabi SAW sholat isya itu sampai nisful lail. Jibril ketika itu lagi ngajarkan waktu sholat. Jibril tunjukkan kalau akhir sholat isya itu sampai nisful lail, pertengahan malam. Tengah malam itu hitung dari maghrib sampai subuh. Maghrib misalnya jam 6, subuh jam 4. 10 jam kan? Tengah-tengahnya berarti kan 5 jam. 6 tambah 5 berarti 11. Nah kalau bisa isya sudah berakhir jam 11. Besok-besok gak jam 2 malam lagi. Biasanya ibu-ibu itu capek, Ustaz, saya kesel Ustaz gak bisa sholat isya sekarang. Akhirnya saya tunda nanti barengan jam 2 biar saya sekalian tahajud saja. Oh gak boleh. Ya, lebih amannya itu tadi sampai nisful lail. Nah, zikir petang berakhir sampai nisful lail tadi. Pertengahan malam. Nah, itu bisa dijadikan ya untuk bacaan zikir petang. Ustadz, zikir petang itu yang ada di buku atau zikir pagi dibaca semua atau boleh sebagian saja? Mau baca semua ya silakan, mau baca sebagian juga boleh. Mau baca satu bacaan pun boleh. Ibu cuma hafal ini nih, nah baca ini aja misalnya. Sudah, itu sudah namanya zikir pagi. Terus zikir pagi petang itu ada penyebutan bilangan-bilangan. Baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Maka ikuti aturan bilangan ini. Ya, kalau disuruh 3 berarti baca 3. Disuruh 4 baca 4. Disuruh 10 baca 10. Disuruh 100 baca 100. Ustaz, saya boleh nyicil enggak? Boleh. Yang penting masih dalam waktu zikir pagi. Yang penting masih dalam waktu zikir petang. Ada yang misalnya itu untuk 1 hari, bukan zikir pagi petang, baca istighfar 100 kali. Nah itu untuk 1 hari. Nyicil 50, paginya lah, sorenya nanti 50 lagi, boleh. Kemudian zikir itu tidak disyaratkan berwudu. Beda dengan kita baca Al-Quran atau menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau zikir bebas. Kemudian kalau ibu baca zikir pagi petang, ibu-ibu biasanya repot pagi-pagi ngantar anak sekolah, terus pakai motor sambil zikir pagi, boleh nggak? Boleh. Yang penting nggak nabrak seseorang aja lah. Nanti zikir gitu. Ya. Boleh sambil berkendaraan, sambil masak boleh nggak? Boleh. Yang penting nggak gosong aja lah. Gitu. Jadi dengan aktivitas lain boleh. Ya, sambil aktivitas lain boleh. Bahkan kalau zikir itu ibu ajarkan untuk anak-anak, insya Allah lebih bagus lagi. Ibu nuntun pada anak ya, subhanallah bihamdi, adada khalqi, waridha nafsi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Pelan-pelan ngajarkan zikir pagi kayak gitu terus. Kalau mau sebelum anak berangkat sekolah. Zikir sebentar aja Bu, ya paling 15 menit itu nggak lama sebelum dia sarapan. Suruh zikir dulu setelah dia sholat subuh. Suruh zikir pagi. Itu ampuh sekali itu. Insya Allah tidak ada yang nakali dia, memberikan mudarat, ganggu gitu. Terhindar dari macam penyakit-penyakit gitu. Ada mungkin yang hasad, ada mungkin yang iri. Itu hilang itu Bu. Itu zikir pagi petang itu khasiatnya. Gangguan-gangguan itu akan hilang. Contoh, sampai ada seseorang yang meriwayatkan hadis. Dia itu meriwayatkan hadis ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir pagi apa zikir petang? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir pagi apa zikir petang? Petang Bu. Baca berapa kali? 3 kali. Orang ini riwayatkan hadis ini. Namun disebutkan dalam riwayat hadis dia itu lumpuh sebagian. Kemudian orang-orang pada yang meriwayatkan hadis dari dia tanya pada dia balik, perasaan kamu yang ajarkan kami hadis ini deh, kamu yang meriwayatkan hadis ini. Namun kenapa keadaanmu kok kayak gini? Padahal bacaan tadi itu artinya aku minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, ya, min syarri ma khalaq, dari berbagai macam gangguan makhluk. Kok kamu malah jadi kayak begini? Padahal Rasul itu katakan kalau baca ini gak akan ada datang gangguan-gangguan. Dia berujar, suatu saat saya itu sudah kebiasaan zikir semacam ini.
Namun suatu saat saya dalam keadaan emosi besar, ada masalah dia. Gara-gara marah besar, emosi besar, dia kemudian lupa baca zikir tadi. Akhirnya keadaannya seperti itu. Dia ungkapkan sendiri, cuma gara-gara lupa saja. Artinya memang dia benar-benar dapat perlindungan ketika dia baca a'udzubika kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sama juga dengan bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Baca berapa kali? 3 kali. Ini kata Nabi SAW, siapa yang baca ini pagi dan petang, maka dia akan dihilangkan dari berbagai macam mudarat. Gangguan-gangguan itu akan hilang. Maka penting sekali bentengi diri dengan zikir pagi petang. Ya. Masalah-masalah dalam rumah insya Allah mudah diatasi kalau kita mau rutinkan zikir ini. Perlindungan ada, Bu. Sampai-sampai ada salah satu khutbah Jumat di Masjidil Haram itu. Dia ketika menyebutkan sebab-sebab perceraian, ini disampaikan oleh Syekh Faisal Al-Ghazawi. Dia ketika menyampaikan sebab-sebab perceraian, di antaranya dia sebutkan salah satunya tidak menjaga sholat 5 waktu sehingga bisa jadi konflik dalam rumah, ditambah tidak memiliki benteng-benteng untuk melindungi diri, perlindungan, yaitu kurang rutinkan zikir. Di antaranya kurang rutinkan zikir pagi petang. Ini yang lagi ngomong ini dia lagi membicarakan masalah perceraian yang terjadi, yaitu karena mungkin tidak dekat pada Allah. Sholatnya kurang, kemudian zikirnya juga kurang di situ. Lalu kita lihat lagi ibadahnya Juwairiyah. Ia pun dikenal semangat berpuasa. Sampai-sampai Nabi SAW pernah menegur Juwairiyah ketika mengetahui Juwairiyah berpuasa pada hari Jumat. Lihat ya. Dari Juwairiyah binti Al-Haris ia berkata, Nabi SAW pernah menemuinya pada hari Jumat dan ketika itu Juwairiyah sedang puasa. Lalu beliau bersabda, apakah engkau berpuasa kemarin? Berarti hari apa? Kamis. Dia jawab, tidak wahai Rasulullah. Apakah engkau ingin berpuasa besok setelah Jumat berarti hari Sabtu? Dia jawab, tidak wahai Rasulullah. Terus Rasul minta, sekarang batalkan puasamu. Berarti dilarang berpuasa pada hari Jumat ya, tanpa diikuti hari sebelumnya atau hari sesudahnya, kecuali untuk puasa yang punya sebab. Berarti puasa hari Jumat dibolehkan dengan 2 syarat. Puasa pada hari Jumat dibolehkan dengan 2 syarat. Yang pertama, puasa hari Jumat ditambah hari Kamis atau hari Sabtu. Yang kedua, puasa hari Jumat dilakukan karena ada sebab. Sebabnya misalnya puasa Arafahnya jatuh pada hari Jumat. Puasa Ayyamul Bidnya jatuh pada hari Jumat. Puasa Daudnya jatuh pada hari Jumat. Boleh. Termasuk juga punya sebab, nyaur utang puasa, bayar utang puasa. Dia bisa lakukan juga hari Jumat, gak masalah. Nah, namun kalau tidak seperti ini tidak boleh dilakukan, kecuali kalau itu puasa wajib nantinya. Kalau puasa wajib tidak kita bahas, puasa wajib di bulan Ramadan. Ya, jadi puasa Jumat boleh kalau diikutkan hari Kamis atau hari Sabtu. Dan yang kedua, puasa Jumat juga boleh kalau punya sebab. Kalau tidak punya sebab nggak boleh. Nah, Ibnu Qudamah mengatakan dimakruhkan menyendirikan puasa pada hari Jumat saja, kecuali jika bertepatan dengan kebiasaan berpuasa seperti berpuasa Daud, yaitu berpuasa sehari berpuasa, sehari tidak. Lalu bertepatan dengan hari Jumat, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa di awal, akhir, atau pertengahan bulan. Ya.
Ada kebiasaan puasanya pada awal atau akhir atau pertengahan bulan. Pertengahan bulan itu misalnya ayyamul bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam Syarah Al-Mumti, dikecualikan dari larangan ini adalah jika berpuasa sebelum atau sudah Jumat, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti berpuasa pada Ayyamul Bid, atau bertepatan dengan puasa Arafah, atau karena ada puasa nazar. Nah, itu baru dibolehkan puasa pada hari Jumat. Terus keutamaan yang terakhir dari Juwairiyah binti Al-Haris, kehidupannya begitu sederhana sebagaimana istri-istri Nabi SAW lainnya. Di antara buktinya Ubaid As-Sabbak menyatakan bahwa Juwairiyah pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah menemuinya lalu menanyakan, apakah ada makanan di rumah? Juwairiyah jawab, tidak ada wahai Rasulullah, kami tidak memiliki makanan selain tulang kambing yang didapati dari bekas budaku, dan itu juga dari harta sedekah. Itu juga dari harta sedekah. Bu, ingat ya, Rasulullah SAW tidak boleh memakan sedekah. Ingat ya, Rasul hanya boleh memakan hadiah, namun kalau dikasih sedekah beliau tidak mau makan. Maka ketika dia sebutkan ada tulang kambing, maka Juwairiyah tambahkan lagi, ada, namun itu dari sedekah. Maksudnya ingatkan Nabi, siapa tahu Nabi SAW pantangan lagi untuk makan ini. Kemudian Nabi SAW jawab, bawa sini, karena sedekah itu tidak masalah lagi bagiku. Artinya sudah berubah hukumnya karena sudah dimiliki oleh orang yang menerima sedekah, maka bebas ia berikan kepada lainnya. Nah, kan ini ada orang kasih sedekah kepada Juwairiyah. Sekarang kan yang miliki siapa? Juwairiyah. Juwairiyah kasih kepada Nabi, statusnya sudah berubah. Sekarang berubah jadi hadiah, bukan lagi sedekah. Sekarang pertanyaannya, apa beda sedekah dengan hadiah? Beda enggak? Sedekah sifatnya diberikan kepada orang miskin. Orang miskin ini tidak ditunjuk miskinnya yang mana. Ibu misalnya bayar zakat untuk orang miskin ya, orang miskinnya bebas berarti, kasih saja pokoknya kepada orang miskin siapa saja. Nah, itu namanya sedekah. Orangnya tidak ditentukan yang dikasih. Namun kalau hadiah sifatnya diberikan kepada orang miskin dan orang kaya. Dan biasanya orangnya sudah ditentukan. Saya mau hadiah ini nanti untuk si A. Nah, khusus untuk Nabi SAW, beliau tidak boleh menerima sedekah. Hanya boleh menerima apa, Bu? Hadiah. Pelajaran lainnya lagi dari hadis tadi. Lihat berubah ya. Juwairiyah dapat sedekah kan? Terus dari sedekahnya Juwairiyah ini pindah ke Nabi, statusnya sudah berubah, bukan lagi pindahkan sedekah, namun sudah jadi barang milik Juwairiyah. Berarti cuma pemberian, tidak lagi sedekah. Berarti statusnya berubah dikarenakan pindah orang. Penerapannya, kalau ada yang bekerja dengan cara yang haram, misalnya dia punya penghasilan riba, terus ibu punya warung, dia datang bawa uang ini hasil ribanya ini beli di warung ibu, kan transaksinya jual beli, Bu. Maka tadi terhenti uang riba tadi di dia, pindah ke ibu jadi uang halal. Ibu bisa manfaatkan itu karena ibu serahkan barang ke dia, ya, dan uang ini jadi milik ibu. Uang ini jadi halal untuk ibu karena sudah berpindah status. Tadi dia itu pekerjaannya yang masalah, karena ini berpindah ya dari dia dengan kita cuma status jual beli. Maka jadi halal karena jual beli. Sehingga yang tadi pengaruhnya ribanya tadi cuma untuk dia saja.
Sekarang pertanyaannya, kalau dia tadi pekerja ini traktir, gimana Bu? Boleh nggak dimakan traktirannya? Nah, apa bedanya dengan tadi? Kalau ditraktir, kalau ditraktir Bu, enak lagi. Gimana? Tadi kan berhenti di Dian, akhirnya dengan jual beli jadi berubah. Nah sekarang kalau traktir itu statusnya apa Bu? Diberi cuma-cuma kan? Nah maka cuma berhenti di dia saja, maka yang dikasih tadi dia dapat yang halal. Cuma berhenti di orang tadi. Berarti masih boleh manfaatkan. Maka haramnya untuk dia. Kecuali kalau yang punya harta haram ini dari hasil curian. Hasil curian berarti jadi milik orang pertama. Mau pindah ke orang kedua ya tetap itu curian. Mau pindah ke orang ketiga juga tetap curian. Mau pindah ke orang keempat juga tetap curian. Karena yang punya itu yang orang pertama tadi. Maka berpindah ke tangan siapapun tetap statusnya seperti itu. Beda dengan kalau itu dari pekerjaan yang haram, seperti tadi pekerja riba, ada yang dengan cara zalim dan seterusnya. Kalau dia lakukan transaksi yang mubah dengan kita, jual beli, dikasih cuma-cuma, maka boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan raih ilmu yang bermanfaat. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan. Sebelum menikah saya pernah berbuat zina seperti berhubungan suami istri dengan orang yang sekarang sudah menjadi suami saya. Tapi kami menikah bukan karena hamil duluan. Saya mau bertobat Ustadz, apakah harus dihukum rajam? Kalau iya di mana Ustadz? Mau tanya kemana saja di Indonesia nggak akan eksekusi kayak begini. Kemudian yang kedua, sekarang taubat. Sesali yang dulu dilakukan. Ya, dia menyesal, bersedih tentang kejadian yang dulu, kemudian saat ini kembali jadi lebih baik, bertekad tidak mau mengulangi lagi hal yang sama di masa saat ini. Bagaimana hukumnya seorang istri membuka-buka HP suaminya? Pernah saya singgung ya? Boleh nggak? Masuk apa Bu dulu istilahnya? Tajasus. Tajasus itu ngorek-ngorek, cari-cari aib orang yang baik-baik. Suami ibu baik-baik enggak? Baik, ya sudah kalau begitu. Kalau ibu masih nganggap suami baik, maka asalnya husnuzon. Enggak boleh suuzon. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat hidayah. Ngaji itu makanya untuk berubah Bu. Ustadz saya mau nanya, seandainya suami menjatuhkan talak kepada istri langsung 3 sekaligus. Talak dalam 1 detik. Luar biasa. 1 nafas berarti ya. Dan istri dalam keadaan suci. Apakah itu sudah sah dalam sisi agama? Kalau dalam keadaan suci sebelum digauli sebelumnya terus jatuhkan talak kayak begini, jatuh talak. Namun kalau ucapannya 3 kali cuma dianggap 1. Sampai pun dia bilang saya talak kamu 1000 kali, cuma dianggap 1. Karena menurut dari saudara suami itu tidak sah dan melarang saya untuk pulang ke rumah orang tua saya. Karena pihak keluarga sendiri juga melarang kami untuk berpisah karena kasihan anak. Gini, saya sebutkan problem dulu yang nyata terjadi. Bu, ini tetap bagaimanapun ketika pernikahan itu diurus resmi lewat kantor urusan agama, tetap untuk masalah berpisah juga harus lewat jalur resmi. Kenapa saya tidak menganggap yang ini? Gini, masalah ini nanti sampai kepada pengadilan agama. Ya. Terus pengadilan agama tetap nggak pakai kata-kata ini, Bu. Pengadilan agama tetap nanti lakukan sidang. Sebelumnya nanti di lobi terus mau cerai atau tidak.
Nah, nanti kata-kata ini jadi cuma-cuma, jadi percuma, nggak dianggap. Kecuali kalau tadi nanti di pengadilan putuskan jatuh talak 1. Nah, itu baru teranggap tuh. Maka tetap baiknya ngurus resmi di pengadilan. Tadi saya bicara teori tadi Ibu. Dia jatuhkan 3 sekaligus 1 detik, tetap dianggap 1 teori. Namun hukum ini akan bertentangan dengan hukum pengadilan agama, karena pengadilan agama baru nganggap kalau itu diurus di pengadilan. Itu sudah jatuh berulang kali. 1 talak 1 rujuk balik. Terus berumah tangga lagi seperti normalnya. Terus talak 2 jatuh rujuk lagi, sudah 2 Bu. Ini belum diajukan di pengadilan. Pengadilan nggak nganggap tadi. Jadi seakan-akan percuma. Maka kalau mau baiknya tetap ngurus baik-baik di pengadilan agama. Nah ini kalau suaminya serius ngurus gitu. Jadi nggak hanya dengan omongan saja. Nah itu baru teranggap. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum dari seorang hakim, yaitu ketika di pengadilan seperti ini, dan hukum di negara kita ini nganggap ini yang berlaku, maka itu lebih dianggap. Maka jika saya nanti ngomong di sini jatuh talak, kata-kata saya ini dibawa di pengadilan, kata-kata saya ini nggak dianggap. Karena nanti pengadilan punya cara sendiri. Makanya sekali lagi tetap masalah ini diurus di pengadilan agama. Saat ada acara keluarga atau beberapa keadaan tertentu, kami memposting foto acara ke Facebook. Yang dalam postingan tersebut nampak foto orang-orang yang sengaja sudah saya blur atau edit mukanya agar tidak utuh. Bagaimana hukumnya hal tersebut dilihat dari aspek agama? Apakah hal tersebut akan dihukumi sama dengan melukis makhluk? Tidak, itu untuk mengurangi mudarat dan masih dibolehkan. Bagaimana hukumnya jika terjadi sengketa, yaitu hati dengan saudara seiman yang sering menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan story di WA atau sosmed kita. Makanya ibu jangan buat status yang buat orang curiga macam-macam. Buat status tuh santai-santai aja gitu loh. Apa-apa nggak mesti dicurhatin di story kan Bu. Sedikit lagi masalah sama suami, bete dia itu kayak gitu. Ya orang nilainya juga kan curiga. Emangnya dia ada apa? Kok story-nya kayak begini? Apa-apa nggak mesti curhatin di story Bu. Kurangi kayak gitu. Cukup punya manfaat-manfaat saja. Yang bisa membuat orang itu cari manfaat di situ, tidak banyak curiga di situ. Nah, itu yang lebih bagus. Ustadz, kalau ipar itu bukan mahram. Tadi ya, mahramnya sifatnya sementara. Jika kita satu rumah wajib kita menutup aurat. Nah, gimana tadi kalau gitu? Ya, nutup aurat nggak? Nutup aurat. Berarti ibu kalau di hadapan ipar pakai jilbab terus. Sementara kita ketika melakukan pekerjaan rumah terkadang tidak sengaja berpapasan, itu hukumnya bagaimana? Maka kalau paling aman ya tidak satu rumah dengan ipar. Itu paling aman tuh. Privasi ibu terjaga, ibu lagi masak, ibu lagi apa, lagi nyuci, ya nggak akan itu tabrakan dengan ipar di situ. Ya, jadi bisa ditimbang-timbang kali ini. Dalam kebiasaan haid, jika kebiasaan haid 6 sampai 7 hari, di hari ke-6 sudah tidak keluar, terus lalu bersuci, sholat, tapi di hari ke-7 keluar cairan kekuning-kuningan itu, masuk haid atau tidak Ustadz? Apa harus bersuci lagi kemudian sholat, apa masih menunggu? Kalau ini dia nganggap sudah suci hari ke-6, berarti langsung suci, mandi, sholat. Ternyata hari ke-7 keluar lagi, oh berarti dia salah perhitungan tadi untuk hari ke-6-nya tadi kan. Nah maka dimaafkan. Berarti hari ke-7 dia pakai ini sebagai hari sucinya, lantas ketika itu dia mandi kemudian sholat lagi. Saya meminjami uang ke saudara saya atau om yang kebetulan tinggal di sebelah rumah saya bertetangga, belum lunas. Saya sering menerima hadiah dari beliau, misal makanan, minuman untuk anak saya dan lain. Apakah itu termasuk mengambil manfaat atau riba? Tapi saya tidak pernah meminta. Kalau ini hadiah ini disebabkan karena utang,
Saat-saat tidak pernah utang, dia nggak pernah kasih hadiah. Namun ketika punya utang, kasih hadiah terus. Dan utang belum lunas. Hadiah semacam ini tidak bisa dimanfaatkan. Kecuali kalau dia punya kebiasaan sebelum berutang kasih hadiah, sesudah berutang juga punya utang kasih hadiah, nanti nggak punya utang lagi kasih hadiah lagi. Oh memang kebiasaannya kayak gitu. Maka seperti ini manfaatkan hadiah tidak masalah. Bagaimana hukumnya berpakaian syar'i tapi masih memperlihatkan keindahan pakaian? Nanti berubah pelan-pelan Bu ya. Apakah benar dan sah jika seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri sebelumnya? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam Bu. Kalau saya masih sah. Nanti saya salah-salah jawab ini Bu. Kalau nanti dibully habis-habisan nanti. Nanti kayak cerita layangan putus nanti ya. Nanti saya yang kena bulian itu. Yang gak kena masalah apa-apa saja kena bulian habis-habisan. Emak-emak kalau sudah ngamuk itu kayak gitu. Subscriber jadi dari 12 juta turun jadi 1 juta, anjlok. Saya bilang ya Allah, itu padahal belum salah loh itu. Baru emak-emak cari masalah. Nah, itu. Kan ibu-ibu cari-cari kasus itu kan. Ini hubungannya dengan siapa nih lah. Ini channel dakwah siapa ya? Ini channel dakwah, cari itu. Sekarang buktinya ada nggak? Enggak. Cuma kecurigaan ibu-ibu aja kan. Semuanya kompak gitu. Ya, unsubscribe. Ya, sudah. 12 juta turun jadi 1 juta Bu. Makanya saya nggak berani jawab kayak begini. Nanti kena bulian habis-habisan kalau emak-emak ini. Bagaimana dengan hukum memakai tas yang berasal dari kulit ular? Ular itu haram nggak Bu? Haram. Bangkainya najis. Berarti kalau mau diapain sekalipun yang najis tetap najis. Dia mau dikeringkan, mau dijemur, masukin dalam air, mau kasih zat apa begitu, tetap keadaannya seperti itu. Maka tas seperti ini dari kulit ular tidak bisa dipakai. Saya sering membuka HP suami tanpa bermaksud mencari kesalahan, tapi membuka HP-nya sepengetahuan suami. Oh berarti boleh, kan ada suami. Bagaimana hukumnya ketika membaca tahiyat akhir kepala kita miring? Gini terus dia gini ya, agak gini ya. Ya mungkin posisi tubuhnya nggak masalah. Karena masalahnya kaki kanan ditegakkan, ya kaki kiri kan diduduki ya. Maaf, kaki kiri keluar, akhirnya bokongnya ada di lantai. Nah, resiko sebagian orang badannya miring seperti itu karena postur tubuh atau memang kondisi dia. Tidak masalah. Bagi wanita yang sedang haid, apakah benar tidak boleh membaca Al-Quran? Baca boleh, yang tidak boleh menyentuh mushaf Quran. Kalau hafalan supaya tidak lupa bagaimana? Nah, lakukan 2 solusi. Pertama, nyentuh mushaf yang tadi murni bahasa Arab itu pakai sarung tangan. Atau solusi yang kedua, baca dari mushaf terjemahan, Al-Quran terjemahan. Itu lebih bagus untuk jadikan solusi. Pengucapan kata atau lafaz subhanallah dengan masya Allah itu ketika apa Ustaz? Dua-duanya bisa dalam kondisi takjub. Bisa juga heran pada sesuatu. Hampir mirip penggunaan subhanallah dan masya Allah di sini. Wallahu a'lam. Apa hukumnya apabila kita dinikahi oleh seorang abdi negara yang kita tidak tahu apakah dia murni tes tanpa uang sogokan atau tidak? Apakah uang yang digunakan untuk menafkahi kita termasuk haram? Gak usah cari tahu, nikah aja. Bu, kenapa tahu detail gitu ya? Sama gini, saya sering terangkan kalau makanan Bu. Ibu makan di warung, gak usah banyak nanya, makan saja. Iya kan? Gak usah ibu tanya di warung, Pak saya mau makan di sini, tolong sebutkan ini sembeliannya itu nyembeli di mana? Baca bismillah atau tidak? Gak usah tanya detail kayak gitu. Resiko tanya detail akhirnya nggak jadi makan. Sama dengan ini, resiko tanya detail dulu dia sogoknya gimana. Dulu SMA pernah nyontek nggak masuk nilai rapot. Nah itu kan dari SD saja kalau gitulah. SD pernah nyontek nggak? Terus nilai raportnya itu murni nggak? SMP juga nggak? SMA juga nggak? Oh berarti kuliahmu masalah. Iya kan harusnya dari TK dong kalau gitu ya Bu ya. TK, SD, SMP, SMA. Nggak usah dari kuliah saja. Ya. Jadi tanyanya nggak perlu detail kayak gitu. Sudah dapat ini yang bagus agamanya. Ini kalau menikah ya, bagus agamanya sudah. Ya.
Gak usah tanya belakangan ini. Kalau ternyata pas nikah jadi tahu, nah mungkin ada sesuatu baru itu jadi terbongkar. Asalnya boleh nikah dengan dia. Ya, masalah ini, detail ini asalnya kita tidak tahu, maka tidak perlu ditanyakan. Lahiriahnya saja yang kita ketahui dan tanya yang perlu-perlu saja untuk diketahui. Sebelum menikah suami menyukai laki-laki maupun perempuan, namun saya tetap menikah dengan harapan dia bisa berubah. Tapi ternyata suami masih belum berubah, bahkan suami belum bisa membimbing saya dalam hal agama. Bagaimana saya harus menghadapi suami? Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri yang ingin memiliki suami yang bisa membimbing dalam agama? Bu, kadang itu hidayah untuk suami datangnya awalnya itu dari ibu-ibu. Ada yang istrinya berubah dulu, kemudian dia pengaruhin suaminya, baru suaminya ngaji, baru suaminya itu berubah. Nah, saya harapkan ibu-ibu yang hadir juga seperti itu. Ibu dapat ilmu, ibu dapat yang hal baik dalam majelis ilmu, sampaikan ke suami. Atau minimal ibu tunjukkan perubahan ibu dalam ibadah, tingkah laku, kebaikan di rumah, itu tunjukkan tuh. Biar nanti suami nanti terpengaruh. Oh, ternyata istriku tuh ngaji, ini kayak gini jadinya ya. Akhirnya dia berubah. Mudah-mudahan keadaannya yang dulu itu bisa berubah nanti dengan majelis ilmu yang dia hadiri. Jadi bisa berubah dari situ, dari ibu dulu. Ya, perubahan itu kadang nggak mesti orang ini langsung, dia dari orang lain. Mungkin juga dia nggak dengar ustadz langsung, dia dengar dari ibu langsung. Ibu yang tunjukkan dengan karakter, tingkah laku, perilaku gitu. Nah, akhirnya berubah. Ya, ibu berubah, suami akhirnya ikut berubah. Mudah-mudahan seperti itu nantinya. Bagaimana cara membersihkan uang riba yang berasal dari bank atau koperasi atau arisan supaya dosa ribanya tidak berhenti di kita? Cuci harta ini. Istilahnya bukan sedekah, namun cuci harta. Ini ribanya ada, dicuci, disalurkan untuk kepentingan sosial, atau bisa dalam bentuk dikasih pada orang miskin. Nggak perlu nyebut pada orang miskin ini dana apa gitu. Atau hal apapun, misalnya ada orang yang terlilit utang riba, utang berat. Ibu punya dana ini ya, kasih ke dia juga bisa. Yang jelas dana ini tidak boleh dipakai untuk satu, kepentingan pribadi nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh dipakai untuk bangun masjid. Ada seorang ikhwan yang mengajak saya ta'aruf. Qadarullah dari pihak si ikhwannya tidak bisa melanjutkan hubungan ta'aruf dikarenakan si ikhwannya belum siap menikah. Dan si ikhwannya sudah siap menikah 2 tahun ke depan. Bagaimana saya untuk menyikapinya bila ta'aruf gagal? Ini ikhwannya banyak PHP. Buat wanita jadi galau kayak begini. Kalau memang nggak mampu, belum siap nikah, yuk jangan maju untuk ta'aruf. Kasihan yang akhwatnya. Dia sudah siap, sudah naruh harapan besar, nunggu 2 tahun. 2 tahun itu lama. 2 tahun itu nunggu dengan penuh kegelisahan. Ya, PHP-nya banyak. Maka saran saya tinggalkan dia. Ya, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Apabila wanita muslim pending dulu. Saya jawab itu masih mikir-mikir, Bu. Bagaimana hukum jika seorang suami selalu bilang cerai berulang-ulang kali dalam kondisi sadar, bahkan sering menyuruh istrinya untuk daftar ke pengadilan. Nyuruh daftar belum cerai, baru nyuruh daftar. Yang saya khawatirkan karena sering melontarkan cerai sudah masuk talak 3 dan dikhawatirkan jika melakukan hubungan suami istri malah menjadi zina. Tadi kalau dari penjelasan saya tadi kata-kata nggak dianggap berarti, Bu. Ya, sampai proses di pengadilan agama. Baru mau mengajukan belum. Pengadilan agama ini proses. Nah, baru ada ketok palu, sidang, diputuskan jatuh talak 1. Nah, itu baru keluar itu talak. Baru ketika itu masa iddah berlaku. Ya, jadi kalau mau aman seperti ini. Statusnya tadi dia katakan zina atau tidak? Wallahualam, saya tidak bisa katakan itu zina juga. Karena secara hukum ya resminya belum dikatakan jatuh talak. Ustaz, berdosa tidak kalau saya suka ngambil uang dari dompet suami, tapi ngambilnya tidak banyak,
dan uang tersebut saya belikan lagi untuk makanan dan dimakan suami. Suami saya ngasih uang tapi sedikit dan tidak cukup. Boleh nggak Bu? Ya ibu-ibu jawab boleh kalau ibu-ibu. Ya, belum tanya ini dulu hukumnya. Pernah seorang istri sahabat, Hindun namanya, istri dari Abu Sufyan, dia cerita pada Nabi, wahai Rasulullah, suami saya itu memang pelit sekali. Ceritanya sama dengan kasus ibu ini. Boleh nggak saya ngambil uangnya diam-diam tanpa sepengetahuan dia untuk mencukupi kebutuhan saya? Maka Nabi SAW itu dia katakan, silakan ya, namun cukup untuk kebutuhanmu saja. Kamu kasih untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Dikarenakan tadi apa? Suami super pelit. Silahkan simpulkan dari hadis ini. Bagaimana hukum memakai kaos tangan saat umroh? Karena saya lihat hanya jamaah Indonesia saja yang memakainya. Itulah. Bu, aurat tadi apa Bu? Dari apa? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah sekarang telapak tangan yang dimaksud dari sini, rusghain, pergelangan tangan. Nah ini ke atas nih aurat. Bagian punggung terbuka tidak masalah. Bagian ini dalam telapak tangan terbuka juga tidak masalah. Seandainya ibu nggak pakai penutup lagi di sini, boleh-boleh saja. Paham ya? Bagaimana hukum nonton bioskop? Ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Karena salah satunya ikhtilat. Lalu ada yang mencari solusi dengan menyewa gedung bioskop tersebut agar tidak bercampur. Apa seperti itu diperbolehkan? Dan bagaimana hukum seorang yang sudah berhijrah tapi masih, ini tentang media sosial. Yang tadi hukum bioskop, campur baur, terus nanti anak-anak muda kanan kiri ada yang maksiat, macam-macam lah di situ mudorotnya. Pindah ganti lagi dengan apa, nyewa bioskop tadi ya, biar tidak campur baur. Nah itu dia kurangi mudorot di situ. Namun nanti dilihat lagi manfaatnya apa, kemudian dari sisi tayangannya yang ditayangkan itu apa. Ya, kalau memang betul-betul dia bisa pisahkan antara laki-laki dan perempuan di situ. Ya. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk di bioskop umum tidak dilakukan lagi di situ. Nah itu syarat-syaratnya perlu diperketat lagi. Saya dan suami sangat ingin menunaikan ibadah haji, tapi ada kewajiban utang yang harus kami selesaikan dulu, maka kami tunda untuk mendaftar. Lalu bapak mertua saya memberikan dana haji tapi hanya untuk suami agar segera mendaftar. Tapi suami dan saya berkeinginan untuk pergi haji berdua. Jadi uang tersebut dikembalikan kepada mertua. Salahkah saya dan suami saya bersikap demikian? Mungkin tidak salah, karena mungkin amannya ya istri juga nanti ikut suami. Saran saya utang itu dilunasi segera. Kalau memang dikejar jatuh tempo harus dibayar segera. Kalau memang jatuh temponya masih lama dan untuk nabung haji dan berangkat haji sekaligus masih bisa dia berangkat haji sekaligus. Ya, walaupun nanti meninggalkan utang karena utangnya masih bisa ditunda. Ya, seperti itu tidak masalah. Jadi bisa timbang-timbang mana yang lebih bagus. Kalau bisa utang dulu dilunasi. Terus banyak berdoa pada Allah, memohon pada Allah lewat doa, mudah-mudahan dengan serius mengasih utang Allah bukakan pintu rizki terus, dan dari sini dan terbuka juga jalan untuk segera berhaji. Tadi disebutkan suami Juwairiyah terbunuh saat perang, lalu Juwairiyah menjadi tawanan perang. Pertanyaan saya, apakah Juwairiyah melalui masa iddah dahulu sebelum Rasulullah menikahinya? Iya. Ya, di sini gak diketahui suaminya cerai atau mati atau bagaimana, gak diceritakan selanjutnya. Yang jelas dia jadi tawanan perang. Statusnya dengan suaminya gimana? Yang jelas ya boleh jadi suaminya meninggal karena tidak dijelaskan lagi di situ. Atau memang sudah cerai. Ya, karena di sini tidak ditegaskan ya secara tegas ya, cuma keadaan bapaknya yang kabur gitu. Tadi suaminya Juwairiyah gimana? Mati kayaknya tadi ya. Tewas kan tadi? Kalau tewas ya sudah berarti lewati masa iddah. Saat ditawan berarti masa iddahnya sudah lewat, baru kemudian
nikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti masa iddahnya sudah selesai. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semuanya, dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu, nambah amal, dan mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, juga kebaikan bagi ibu-ibu dan kebaikan untuk suami dan anak-anak di rumah, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan rezeki dan dimudahkan untuk berbagai macam urusan yang lainnya. Demikian kami cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.